Jika Lionel Messi tidak cari duit seperti yang dia katakan dengan contoh kuat, tidak mengambil tawaran luar biasa besar di Al Hilal, kenapa sih tidak main gratis saja bagi Barcelona? Klub raksasa La Liga itu tengah bernasib malang karena terkena kesulitan finansial dan berada di bawah pengawasan untuk keseimbangan keuangan mereka. Barca sudah berhasil memaksa 3 pemain senior untuk pergi, Gerard Piqué, Sergio Busquets, dan Jordi Alba, guna meredakan sedikit tekanan pada budget gaji. Tetapi tetap saja mereka gagal mendatangkan Messi. Jadi sebenarnya ada alasan lain yang sifatnya komersial kan soal keputusan La Pulga untuk memilih Inter Miami. Keputusan sang bintang Argentina itu terbilang mengejutkan dengan rumor pertama kali muncul pada Rabu siang, 7 Juni 2023 waktu Indonesia. Rumor semakin kuat dan akhirnya dikonfirmasikan oleh 2 pakar transfer, Fabrizio Romano serta Guillem Balagué pada Kamis dini hari 8 Juni. Messi memilih Inter Miami. 2 hari sebelumnya pada 6 Juni sebenarnya kabar yang paling kuat adalah Messi akan memilih kembali ke Barcelona, pulang ke klub masa kecilnya. Opsi ini semakin kuat setelah ada kabar kedatangan ayah dan agennya Jorge Messi ke kota itu untuk bertemu dengan Joan Laporta, sang presiden klub. Tapi sudah 24 jam berlalu dan tidak kunjung ada kabar gembira. Posisi Messi sebenarnya sangat jelas, dia sangat ingin bermain kembali bagi Barca, kalau perlu dia akan bermain gratis bagi bekas klubnya itu. Hal ini untuk menjawab situasi keuangan klub yang sedang kritis dan tidak akan mampu membiayai kedatangan La Pulga kembali ke Camp Nou. Barca terkena larangan menambah pemain baru dengan sejumlah pemain senior setengahnya sudah dipaksa keluar guna mengurangi beban gaji klub, termasuk Gerard Piqué dan kemudian Jordi Alba serta Sergio Busquets. Ujuk-ujuk muncul berita bahwa Messi memilih melakukan transfer ke Inter Miami, sebuah klub Liga Amerika Serikat yang dimiliki bersama oleh David Beckham, legenda Manchester United dan Real Madrid. Bahkan klub Major League Soccer itu sendiri sepertinya kaget dan tidak siap dengan keputusan Messi, meskipun sejak awal mereka berharap sang bintang akan datang. Apa tanda-tanda bahwa Inter Miami belum siap? Stadionnya belum ada. Mereka memang sedang merancang sebuah stadion baru yang sangat besar, tapi sampai dengan saat ini belum terbangun. Stadion Inter Miami itu dirancang bernama Miami Freedom Park dan direncanakan untuk berdiri pada awal tahun 2025. Saat ini Inter Miami bermain di Stadion DFW PNK di kota Miami yang tahu kapasitasnya berapa? Stadion dengan kapasitas 18.000 orang. Sekedar perbandingan, Camp Nou 99.300 lebih orang. Santiago Bernabeu 81.000 lebih orang. Kandang PSG 47.929 orang. Kecil kan? Dan lebih parahnya lagi, stadion DRV PNK itu tidak memiliki pagar sehingga penonton bisa memaksa turun ke lapangan kalau mau, menimbulkan kekhawatiran soal masalah keamanan untuk bintang sebesar Lionel Messi. Tidak semua penonton, bahkan jika mereka fans Inter Miami, akan menyukai Messi. 1-2 pasti ada yang benci dengan pemain Argentina 35 tahun tersebut. Mereka yang tidak suka Messi ini bisa saja masuk ke dalam lapangan dan melakukan aksi yang bisa membuat cedera atau melukai sang bintang Amerika Selatan. Padahal di Amerika Serikat, khususnya di Florida, setiap orang di atas umur tertentu diizinkan untuk membawa senjata api tanpa batasan. Ancaman keamanan yang luar biasa bagi Messi. Dalam komentarnya di media sosial, salah satu warganet mengingatkan di masa lalu dalam pertandingan yang melibatkan legenda Brasil, Roberto Carlos dan Ronaldinho di Stadion DFW PNK ini, ada 15 atau 20 orang penonton yang masuk ke lapangan dan mengancam akan menghentikan pertandingan. Waktu itu pertandingan tertunda sampai setengah jam lamanya saat petugas keamanan mengendalikan situasi dan mengusir kembali penonton. Kebayangkan jika insiden serupa terjadi dengan Messi tengah berada di tengah lapangan. Fakta bahwa stadion baru belum akan tersedia sampai dengan 2025 awal memperlihatkan bahwa Inter Miami tidak siap mendatangkan Lionel Messi sekarang. Tetapi pada 2025 awal bisa-bisa Messi sudah terlanjur pensiun selamanya dari sepak bola atau pindah ke tim lain lagi. Apple dan Adidas bantu mendatangkan Messi.
Dua brand internasional ini membantu mendatangkan Messi dan membuatnya tertarik untuk bermain bagi Inter Miami. Gaji yang ditawarkan oleh klub David Beckham ini sama sekali tidak besar, hanya 750 miliar rupiah per musim. Bahkan dibandingkan dengan gajinya saat bermain di Barcelona dan PSG saja, kalah. Tetapi ada bantuan dari Apple dan Adidas. Apple, yang merupakan broadcaster resmi Major League Soccer, akan memberikan komisi kepada Messi dari setiap pelanggan baru yang mereka dapatkan. Asumsinya, mereka berlangganan karena tertarik untuk menonton aksi-aksi Lionel Messi di atas lapangan hijau. Demikian juga Adidas, yang merupakan sponsor resmi jersey semua tim di Liga Amerika Serikat, akan menyisihkan komisi untuk setiap penjualan jersey baru atas nama Messi. Ini jelas akan berpotensi memberi penghasilan tambahan yang jauh lebih besar daripada sekedar gaji yang diberikan oleh Inter Miami. Al Hilal marah tawaran mereka ditolak. Tahukah kamu berapa tawaran Al Hilal untuk Lionel Messi yang ditolak sang bintang? Tawaran sebelum ini 6 triliun rupiah per tahun untuk 3 tahun. Jadi total sang bintang dan keluarganya akan bergelimang uang lebih dari 18 triliun rupiah untuk 3 tahun mengenakan jersey Al Hilal. Klub Arab Saudi itu dikabarkan sangat marah dan sangat kecewa tawaran besar mereka itu diabaikan demi sebuah klub Amerika Serikat yang hanya memberi gaji kecil 750 miliar rupiah saja per musim. Al Hilal tidak mengerti alasannya. Mereka bahkan sudah menaikkan tawaran sampai ke 1,5 miliar US dollar atau 22 triliun rupiah untuk kontrak 3 tahun guna mencegah Messi mengambil tawaran Inter Miami. Klub Arab Saudi yang menduduki posisi ketiga liga pada akhir musim itu juga sudah menyiapkan 2 pesawat jet pribadi. Satu di Paris, ibu kota Prancis, guna membawa Messi dan keluarganya ke Arab Saudi. Satu lagi di Barcelona guna membawa Jorge Messi sang agen ke negeri tersebut. Seluruhnya gagal. Inter Miami akan mendatangkan rekan sepermainan Messi. Guna membuat Messi betah dan semakin bersemangat bermain bagi Inter Miami, klub itu sudah merencanakan mendatangkan 3 rekan sepermainan Messi yang bisa memberi sokongan assist, bola-bola umpan yang dibutuhkan oleh La Pulga. Mereka adalah Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba. Pada masa lalu ada julukan bagi Liga Amerika Serikat sebagai Liga Pensiunan, dengan pemain-pemain yang sudah tidak terpakai lagi di Eropa pindah ke sini guna mencari uang pensiun. Lorenzo Insigne 32 tahun, Xherdan Shaqiri 31 tahun dan Christian Benteke 32 tahun adalah contohnya. Tetapi ada juga rekan sepermainan Messi di tim nasional Argentina, Thiago Almada, yang masih berumur 22 tahun. Sang bintang Argentina masih belum habis. Messi masih menjadi kandidat paling kuat untuk Ballon d'Or 2023 usai kemenangannya di Piala Dunia Qatar dan keterlibatan 1 gol per 1 pertandingan bersama PSG, yaitu 21 gol dan 21 assist bersama raksasa Prancis itu. Jadi masih banyak yang bisa ditawarkan oleh Messi. Dia juga berambisi membawa Argentina menjadi juara Copa America 2024 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, serta Piala Dunia 2026 yang kemungkinan besar juga akan berlangsung di negara yang sama, sebuah kerjasama Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.